Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami di sini akan menjelaskan 9 modal bisnis yang kami pilih dalam mata kuliah permodalan bisnis. Untuk presentasi yang pertama ini, saya persilakan untuk saudara Niki mempresentasikan dan menjelaskan apa saja yang dapat dijelaskan. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Agus Santoso. NPM saya 17121059. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu model bisnis, yaitu customer loyalty. Customer loyalty adalah pelanggan pertahankan dan loyalitas dijamin pelanggan dengan memberikan nilai di luar produk atau layanan aktual itu sendiri, yaitu melalui program berbasis intensif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan loyalitas dengan menciptakan hubungan emosional atau hanya menghargainya dengan penawaran khusus. Pelanggan juga terikat secara sukarela dengan perusahaan yang melindungi pendapatan di masa depan. Untuk contohnya itu, contoh perusahaan itu ada beberapa, yaitu Starbucks, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang model bisnis yaitu di Digital, bisa disebut digital. Nah, pola ini bisa disebut penawaran yang tadinya ada menjadi digital. Contoh apa yang perusahaan yang menggunakan digital, yaitu Honda, Yamaha, Kawasaki. Mereka menawarkan Mereka menawarkan secara digital itu lebih menawarkan keunggulannya seperti PT Honda. Mereka menawarkan model motor misalnya Supra. Nah, Supra ini apa? Motor bebek. Keunggulannya seperti irit, terus cepat, terus tidak boros. Itu mereka menawarkan lebih keunggulannya, jadi seperti di motor Supra tersebut. Terus dengan menawarkan secara digital pun mereka tidak merubah rasa ataupun rasa pemasarannya ataupun efisiensi pemasarannya yang tadinya kita misalnya menawarkan secara nyata ke orang langsung, kita menggunakan gini-gini, itu secara digital pun tidak merubah rasa itu, kayak gitu. Itulah yang disebut dengan penawaran bisnis ataupun pemasaran bisnis secara digital. Perkenalkan, nama saya Del Alfarizi dengan NPM 17121032. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya dan saya akan menjelaskan mengenai direct selling. Jadi, menurut APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, direct selling adalah metode penjualan barang atau jasa tertentu kepada konsumen dengan cara tatap muka di luar lokasi eceran oleh jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha dan bekerja berdasarkan komisi penjualan, bonus penjualan, dan iuran keanggotaan yang wajar. Dan sistem dari direct selling saya ambil dua. Yang pertama adalah single level marketing atau pemasaran berbentuk satu tingkat, di mana direct sales selaku mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang atau jasa yang dilakukannya sendiri. Contohnya, agen asuransi prudensial. Dan selanjutnya, multi level marketing atau pemasaran berbentuk lebih dari satu tingkat, di mana direct sales selaku mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang dan jasa yang dilakukannya sendiri dan anggota jaringan di dalam kelompoknya. Contohnya Shopee Martin. Dan direct selling ini ada beberapa keuntungan bagi pemasar. Yang pertama, sasaran lebih tepat, dan yang kedua, biaya yang dikeluarkan lebih efektif dan efisien, dan yang ketiga, bisnis sulit terlihat oleh pesaing. Bagi konsumen, yang pertama,
belanja lebih nyaman dan menyenangkan karena dilakukan di lingkungan tempat konsumen berada, bahkan dapat dilakukan di rumah konsumen itu sendiri. Dan yang kedua, menghemat waktu. Barang yang dibeli dapat diteliti lebih mendalam. Barang dan layanan yang disediakan oleh pemasar dapat dipelajari dengan lebih mendalam sehingga menghilangkan rasa cemas terkait kualitas produk dan layanan yang disediakan. Akan tetapi, direct selling ini memiliki kekurangan. Yang pertama, konsumen atau orang lain terganggu karena penjualan yang agresif. Yang kedua, memberikan citra yang buruk bagi industri penghasil produk bila ada satu penjual yang menipu pelanggannya. Dan yang ketiga, yaitu mengganggu privasi bagi orang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai e-commerce. Mungkin sudah tidak asing lagi dari kata-kata e-commerce model bisnis ini. Jadi e-commerce ini merupakan segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Dan biasanya kita ada sedikit memahami atau kesalahpahaman terkait e-commerce dan marketplace. Nah, e-commerce ini digunakan untuk mendeskripsikan semua transaksi yang memakai media elektronik. Sedangkan kalau marketplace sendiri adalah salah satu model e-commerce. Jadi marketplace itu salah satu atau bagian dari e-commerce itu sendiri, di mana ia berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Dan penjual yang berdagang di marketplace hanya perlu mengadeni pembelian. Sudah paham ya mengenai e-commerce? Dan saya langsung menuju ke contoh jenis e-commerce. Nah, yang pertama adalah business to business, dan contoh websitenya itu Electronic City. Dan website ini menjual perlengkapan elektronik kantor dan rumah tangga. Yang selanjutnya contoh dari jenis e-commerce business to consumer. Contohnya yang sering kita pakai seperti Lazada, Shopee, Blibli, mungkin sudah tidak asing lagi ya. Selanjutnya consumer to consumer. Nah, ini juga tidak asing lagi seperti OLX. Dia menjual berbagai produk mulai dari keperluan pribadi hingga kendaraan dan peralatan rumah tangga. Terus Tokopedia memang seperti Shopee, tetapi Tokopedia memiliki pembeda, yaitu pembeli juga dapat menemukan barang bekas di platform itu. Selanjutnya consumer to business. Nah, contohnya itu freelancer. Dan website ini merupakan website di mana pekerja freelance menawarkan keahlian pada bisnis yang membutuhkan. Dan selanjutnya business to public administration. Nah, platform ini yaitu namanya Asela, yang merupakan dan atau kegunaannya yaitu membantu pemerintah melakukan administrasi publik dengan konsep software as a service. Mungkin sudah paham mengenai e-commerce dan contoh jenis dari e-commerce. Dan e-commerce memiliki keuntungan atau memiliki kelebihannya. Yang pertama itu jangkauan yang luas. Jadi sebagai pemilik toko konvensional, kita hanya dapat menjangkau pembeli dari daerah yang sama. Lain halnya jika kita memiliki sebuah website e-commerce. Dengan demikian, pembeli dari berbagai penjuru negeri dapat melakukan transaksi di toko kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, keuntungannya tidak dibatasi oleh waktu. Nah, toko di dunia nyata bisa beroperasi selama 24 jam setiap hari. Tapi biaya untuk mendukungnya pun sangat besar. Melalui internet, pembeli tetap dapat mengakses dan membeli dari toko walaupun Anda tertidur lelap.
tertentu. Dan yang terakhir yaitu biaya yang lebih murah. Nah, biaya operasional lapak online sangat rendah dibandingkan toko berbentuk bangunan. Setidaknya, kita tidak perlu memikirkan gaji karyawan, sewa bangunan, serta ongkos listrik. Baik, terima kasih dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto Emmanuel T, NPM 17121029. Di sini saya akan menjelaskan tentang experience selling. Cara sederhana, experience selling itu adalah bentuk pengalaman yang berbeda atau unik yang dapat ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen dan akan dirasakan oleh konsumen itu. Contohnya itu adalah seperti perusahaan Apple. Dalam hal ini sebenarnya Apple bukan hanya menjual brand mereka yang sudah lama dan memiliki sejarah yang cukup baik. Jika kita analisa lebih lanjut, Apple memiliki sistem operasi mereka sendiri yang berbeda dengan brand teknologi pesaingnya. iOS sangat berbeda dengan sistem operasi yang pesaing mereka, mulai dari tampilan hingga pengoperasian yang dapat dirasakan oleh konsumen. Apple juga mendesain aplikasi mereka sendiri, contohnya seperti Maps, musik, penyimpanan awan, dan keamanan mereka, yaitu iCloud. Poin-poin tersebut adalah pengalaman yang dirasakan konsumen yang akhirnya hal itu juga akan menjadi pertimbangan bagi calon konsumen untuk memilih Apple sebagai barang teknologi mereka. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Apple juga memiliki model bisnis bertipe experience selling. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Gisandria, NPM 17121036. Di sini saya akan menjelaskan tentang model bisnis, yaitu fractional ownership dan franchise. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fractional ownership, ya, atau juga disebut dengan kepemilikan pecahan, di mana metode ini yaitu beberapa pihak yang terkait dapat berbagi dan mengurangi risiko kepemilikan aset yang biasanya berwujud dan bernilai tinggi. Juga dapat dicontohkan sebagai pemilikan properti, kapal pesiar, dan biasanya juga jet tempur juga bisa dalam pembagian dan mengurangi risiko ini. Oke, untuk contoh dari fractional ownership atau kepemilikan pecahan ini yaitu PT Agung Podomoro Land Tbk yang bergerak di bidang properti. Oke, franchise yaitu disebut juga waralaba. Di Indonesia itu sering beredar usaha-usaha yang menggunakan model seperti ini. Jadi di sini perseorangan atau badan usaha itu memberikan hak intelektualnya kepada orang lain untuk memanfaatkannya dan mengelolanya, juga menggunakan haki tersebut untuk menjalankan suatu bisnis dengan ciri khas yang sama dengan bisnis yang diberikan hakinya tersebut. Oke, untuk contoh dari bisnis franchise atau waralaba ini yaitu produk dari minuman yang kemarin sempat viral, yaitu produk Manja Cheese Tea. Oke, mungkin itu penjelasan singkat dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya lanjutkan kepada kawan saya yang sebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kaisar Lorenzo akan menjelaskan pemodelan bisnis tentang flat rate. Dalam model ini, suatu biaya tetap untuk produk atau layanan dibebankan. Terlepas dari pengguna aktual atau batasan untuk waktu itu, pengguna mendapatkan manfaat dari struktur biaya yang sederhana, sementara perusahaan mendapatkan manfaat dari aliran pendapatan konstan. Nah, contoh dari perusahaan yang menerapkan model bisnis flat rate ini itu adalah bank atau badan kredit usaha. Karena flat rate ini sejenis suku bunga seperti itu. Jadi para peminjam atau konsumennya mendapatkan uang atau saham, lalu nanti mereka akan mengolahnya dan keuntungan akan dikembalikan kepada bank sesuai dengan bunga pada kesepakatan di awal.
Baik, mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat.